Saya kira setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Dirjen, baik Dirjen Kementerian Agama, Prof. Ali Ramdhani maupun dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Iwan, serta oleh Irjen juga dan juga dengan Dr. Sen tadi, maka kami mencatat ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita semua dalam posisi yang sama, yakni berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru honorer pada sekolah negeri dan sekolah swasta melalui seleksi guru, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi formasi guru dan tenaga kependidikan GTK P3K antara Kemendikbud, Kementerian PAN, RB, dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Ketiga, mendorong dan memastikan bahwa semua pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K sesuai kebutuhan daerah melalui sosialisasi ketersediaan DAU tahun 2021 untuk gaji P3K. Keempat, memastikan optimalisasi formasi P3K bahwa semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain, dan guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Kelima, mempercepat dan memastikan pengangkatan 173.730 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama menjadi guru P3K, dan memastikan bahwa seluruh guru yang bertugas di sekolah negeri berstatus ASN termasuk guru agama sekitar 149.763 guru K2 dan non-kategori. 6. Menjalin sinergi yang optimal antara pemerintah daerah, universitas, dan sekolah dalam perekrutan guru baru. 7. Mempercepat program sertifikasi guru, khususnya guru agama, melalui penambahan kuota per tahun dan atau melalui pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebani keuangan negara, daerah, dan yayasan. Kedelapan, mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan SK guru honorer untuk mempermudah pengurusan NUPTK dan sertifikasi guru. Kesembilan, memberikan kesempatan lebih banyak kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi. Saya kira ini 9 poin. Yang 9 terakhir ini soal kompetensi guru ini bukan hanya kesalahan gurunya sendiri, guru honorer, tapi kita juga semua bersalah karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menyandang status sebagai guru honorer, tapi kita tidak juga memiliki kompetensi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, saya bahasakan seperti itu. Jadi kita juga punya kesalahan di sini. Kami di Dewan punya kesalahan, Bapak-bapak di eksekutif juga punya kesalahan. Karena itu jangan kita bebani kesalahan hanya kepada mereka sehingga dia terus-menerus menjadi korban. Kita semua berharap bahwa guru ke depan tentu kita menginginkan kompetensinya, dan sehingga posisi kita dalam PISA juga peringkatnya bisa menjadi lebih baik. Tapi yang paling mendasar sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang di depan mata ini, mengamputasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak ada lagi persoalan seperti ini. Silakan nanti Pak Dirjen menggunakan metode rekrutmen yang lebih hebat sehingga kita bisa menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan yang lebih kompeten.
Tapi untuk sekarang ini tidak bisa kita jadikan ini sebagai alasan untuk kemudian mereka tidak diakomodir. Harus kita berikan apresiasi. Dia sudah mengabdi sedemikian lama, kami yang sering ke daerah menyaksikan bagaimana pergulatan mereka di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita dengan kompetensi yang minimalis yang dia punyai. Saya kira demikian Pak Dirjen, apa bisa ada catatan sedikit Pak Tamsil. Mungkin kalau ke ada catatan. Ini nomor satu nih, ini kita di seleksi nanti kita dimarahin BKN Pak atau PNS P3K ini untuk sekolah negeri Pak untuk jadi ASN. Begitu. Coba di redaksinya bagaimana? Kemarin juga kita bicara dengan BKN ini. Ya, nanti kita dimarahin sama BKN. Ini kan seleksi ASN PNS P3K ini ASN. Jadi ini untuk institusi negeri. Itu yang pertama. Terus yang nomor dua. Okay. Nomor 2 itu Kemendikbudristeknya ketinggalan Bapak. Oh, risteknya ya betul ketinggalan. Ya. Kelihatannya Kementerian Agama kenapa tidak masuk ini? Kementerian Agama ini. Ya betul. Saya kira Kementerian Agama di situ karena juga ada menyangkai. Beginilah, pokoknya pertemuan-pertemuan yang high level ini harus sering-sering diadakan karena saya lihat kalau itu sering terjadi lebih memudahkan untuk mendapatkan solusi. Ya, pertukaran pikiran di lintas eksekutif juga ini perlu supaya jangan saling lempar. Kita biasa di daerah ada yang mengatakan ini di Kementerian Agama, Kementerian mengatakan di daerah, begitu pula dengan BKN di daerah, Kementerian Dalam Negeri juga begitu. Ya, ini saya kira perlu ada pertemuan-pertemuan yang seperti yang disampaikan tadi, melalui pertemuan banyak masalah yang bisa diselesaikan. Tadi siapa tadi Pak Dirjen Agama barangkali tadi yang menyampaikan. Oke, kalau tidak ada lagi kita bisa sepakati ini Pak ya. Sorry, Pak Tamsil ada lagi nomor di bawah Pak. Maaf ini takut ini ya. Nomor 6. Oke. Nomor 7 Pak, maaf. Nomor 7. Khususnya guru agama Pak ya. Yang akselerasi tadi, yang seingat saya ini saya kutip tadi pernyataan Pak Dirjen Pak Iwan ini. Iya ini tentunya ini dari Kemenak ya Pak yang di ini Kemenak, oh ya. Regulasi, ya kita akan bantu tentunya. Tapi ini ada di Kemenak secara tusinya. Ya, saya kira sampai pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebaninya, karena biasanya sampai dengan menambah kuota per tahun gitu aja, mempercepat program sertifikasi guru khususnya guru agama melalui penambahan kuota per tahun. Jadi, setuju. Iya, itu aja sampai situ aja ya. Lalu yang ke-8 Pak Tamsil. Oke, cocok. Udah. Kalau Pak Iwan udah ya. Nomor 8 Pak Ketua Pak Tamsil mohon izin ini kita nggak mau lagi ada guru honorer Pak, itu tujuannya. Jadi sebenarnya guru honorer kan guru darurat ya. Jadi menurut kita itu nggak perlu lagi gitu karena tujuan kita nggak perlu lagi ya. Ya betul Pak. Jadi kalau NUPTK itu kan juga ada mekanisme alternatif saat ini bisa ke LPMP juga Pak. Izin. Udah nomor 8 kita delete ya. Pak Tamsil izin. Pak Dirjen. Silakan. Pak Dirjen. Siapa Pak Jaja? Pak Iwan, kalau ditambahin guru honorer dalam jabatan saja gimana? Artinya yang sudah existing. Oh, yang existing ini nih maksud Pak Dirjen. Bukan yang baru lagi. Kalau begini gimana? Karena ini bukan baru. Jadi kalau di kita itu nggak ada lagi guru honorer yang dalam jabatan atau apapun itunya. Kan guru honorernya kan guru kondisi darurat Pak, maksudnya Pak Dirjen. Izin Pak Dirjen, banyak guru-guru honorer yang SK-nya hanya kepala sekolah, bukan ya betul. Seperti yang masalah tadi saya sampaikan Pak Ketua. Itu maksudnya Pak Dirjen. Jadi bukan guru honorer yang baru, bukan, tapi yang existing. Ngerti Pak, ngerti sekali. Begini aja Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen bisa mengatakan bahwa itu tanpa SK dari pemerintah daerah itu bisa diakomodir, oke, nggak ada masalah. Kalau tanpa SK, tanpa di SK kan, misalnya
Misalnya sekarang Pak Dirjen, ada beberapa yang sudah lulus Panselnas itu, kemudian dia tidak diangkat, alasannya BKN harus di SK-kan oleh Bupati. Nah, gimana kaitannya dengan ini? Kemarin kita rapat dengan BKN itu menyampaikan seperti itu. Ada juga Kementerian Dalam Negeri. Bu Irjen mungkin Sama. mau nambahkan. Oke. Yang poin 8 ya Pak Dirjen. Betul. Iya. Oke. Baik, jadi memang yang ini nomor 8, kita memang kemarin beberapa hal itu memang dari kepala daerah berkeberatan untuk mengeluarkan SK yang guru honorer existing ya Pak Tamsil ya Bapak Ibu Ya, sekalian. betul. Nah, betul, karena memang ini akan mengakibatkan mereka dianggap melanggar PP 48 tahun 2005 tersebut Pak Tamsil, karena di situ sudah jelas mereka tidak boleh mengangkat honorer termasuk guru. Nah, oleh karena itu memang kebijakan yang diambil adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah yang mengangkat dan di situ bisa dari disdiknya yang menugaskan atau yang mengetahui. Ini yang kita ambil langkah kebijakan sehingga guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah tersebut masih tetap bisa mendapatkan honor dari anggaran BOS kita, atau sebagian pemerintah daerah mengalokasikannya dalam APBD. Demikian Pak Tamsil. Iya, ya. Nanti Ya, mereka terus dianggap gimana melanggar. yang- Kemarin itu misalnya satu contoh, di Pangkep saya datang ke sana, ada 660 yang sudah lulus seleksi pada tahun 2015 dan diakui oleh BKN kemarin, tetapi BKN menyampaikan tidak bisa tanpa SK Bupati. Nah, sementara Bupati berdalih tidak bisa meng-SK-kan karena itu klausul yang tadi yang Ibu Dirjen sampaikan. Sementara penilaian BKN, Bupati tidak mau meng-SK-kan karena ya orang ini terpilih padahal bukan orang yang direkomendasikan terkait dengan pilkada. Usul Mohon Pak izin Ketua. Pak Tamsil. Izin Pak Ketua. Maksudnya tadi yang Ya. lolos apa ya Pak Tamsil? Mohon maaf saya ini karena di luar suara. Lolos apa tadi Pak Tamsil yang dari BKN? Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, udah dinyatakan Iya, lolos. lolos sebagai PNS. Iya, lolos sebagai P3K maupun PNS, tapi dia tidak di Kalau yang itu, SK. kalau yang itu sepakat itu. Jadi mungkin yang ini Oh, guru itu ya, honorer jangan oke. dalam jabatan, tapi yang tahun kapan yang kemarin lolos sebagai PNS atau P3K, jika memang itu Ya. ada di daerah tersebut gitu. Begitu ya Pak Dirjen ya. Ya betul. Usul Kalau Pak itu Ketua. saya Oke. Heeh. Pak Usul Pak Ketua. izin. Pak Ketua Izin Pak Ketua. Silakan Pak Bambang dulu, baru Bu Novita. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Kami usul Pak, masalah SK ini, karena sampai sekarang itu masih multitafsir Pak. Ada daerah yang berani meng-SK-kan, ada yang tidak. Nah, ada salah satu daerah yang membuat terobosan, SK itu adalah penugasan dari kepala dinas atas dasar dari SK kepala sekolah, sehingga kepala dinas itu hanya menugaskan bukan mengangkat. Nah, dasar pengangkatan adalah dari kepala sekolah, sehingga ini ada solusi Pak. Kalau tidak ada solusi nanti kasihan. Penugasan itu, Bu. Penugasan. Ya, betul. Iya, tadi Pak yang Bambang. saya sampaikan penting itu solusi disampaikan yang Pak kita Bambang. harapkan. Salah satu usulan kami adalah Yang Iya. disampaikan Pak Bambang yang tadi Jadi saya sampaikan. usulan mohon kami izin, Pak adalah Tamsil. penugasan dari kepala dinas atas dasar SK kepala sekolah. Jadi ini supaya nanti segera ada solusi. Terima kasih Pak Ketua. Makasih Pak Bambang. Ya, solusinya ini yang kita perlukan Pak. Apapun yang itu, kepala sekolah atau siapa nanti ya, ada solusi dan itu diakui oleh Pak Dirjen. Iya. Tapi Ya. mungkin kalimatnya mungkin tadi yang disampaikan Pak Dirjen untuk kita ubah. Mohon izin Pak Tamsil. Jadi Silakan, mendorong Bu kepala Dirjen. daerah untuk mengeluarkan surat penugasan Atas dasar atas pengangkat penugasan guru honorer dalam jabatan Gitu Bu ya. melalui kepala dinas kepala dinas pendidikan. Ya. Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Guru honorer yang tahun berapa? Guru Bagaimana yang honorernya terkait dengan maksimal guru agama? Yang terkait dengan guru agama tadi gimana? Iya, Pak Ketua, izin. Ya, silakan Pak Bu Ketua, Novita. ini kan tadi saya sudah sampaikan, cuman karena memang dari
pendidikan agama Kristen tidak ada, saya juga bingung mau menyampaikan kemana, karena ini permasalahan guru agama Kristen di seluruh Indonesia. Rata-rata guru honorer agama Kristen itu SK-nya SK kepala sekolah, sementara persyaratan mengikuti PPG itu harus SK Pemda atau kepala dinas. Itu yang menjadi masalah sekarang ini. Jadi mohon ada solusinya. Masa mereka mau dibiarkan begitu saja? Kan mereka udah berdedikasi cukup lama buat sekolah-sekolah ini. Iya. Kan Ini kembalikan kepada- apa? Saya sependapat dengan Ibu Novita, terjadi juga di NTB seperti itu. Usul Pak Tapi ini Ketua. poin 8 ini apa belum? Belum. Usul mengcover. Pak Ketua poin 8 Pak Ketua. Usul Ya, poin 8 silakan, Pak Pak Ketua. Bambang. Terima kasih Ya. Pak Ketua. Jadi nomor 8 itu ditambahi aja Pak. Dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan atas dasar SK dari Kepala Sekolah. Setuju. Ya. Itu solusinya itu. Ya itu, yang harapan kami seperti itu. Solusi, ya. Jadi mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan surat penugasan guru honorer dalam jabatan melalui Kepala Dinas Pendidikan atas dasar surat keputusan dari kepala sekolah, gitu. Ya, ya betul. Gimana Bu Irjen, gimana? Udah cocok redaksinya Bu? Ya betul Pak Tamsil, mungkin kita harus guru dalam jabatan ya, jadi jangan ada pengangkatan baru ya Pak. Iya, enggak. Iya. Oke. Dalam Tidak ada jabatan. pengangkatan baru, ya. Ya. Baik, saya kira kalau ini kita sepakati, Ya Pak. Kita- Oke, Pak. ya Pak Dirjen sudah selesai ya. Ya. Baik, dengan demikian saya persilakan apa Anda ingin menyampaikan closing statement dari Pak Dirjen, silakan sebelum saya tutup. Pak. Mungkin singkat aja Pak Ketua, Pak Tamsil, sekali lagi terima kasih Pak Tamsil dan semua tim Pansus untuk GTK honorer di PDRI ini. Saya sangat align Pak dengan yang tadi Bapak sampaikan, kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini memang dengan skema kita yang ada sekarang, ini butuh semuanya untuk duduk bareng gitu ya, duduk bersama dan kemudian bersinergi untuk masalah ini bisa selesai, karena permasalahan kita desentralisasi dan lain-lain ini memang membutuhkan semuanya kita untuk duduk bersama-sama. Jadi sangat apresiasi Pak Tamsil dan semoga semangat ini bisa terus kita lanjutkan dan masalahnya bisa kita pecahkan mudah-mudahan lebih cepat dari yang kita harapkan. Jadi terima kasih sekali lagi dan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ali ada tambahan? Sama, saya idem dengan Pak Dr. Iwan. Terima kasih, apresiasi untuk DPD. Terima kasih, sama-sama. Ya, Bu Irjen. Saya Cukup idem ya? Pak, terima kasih semua atas atensi dari Bapak Ibu Ya. DPD. Baik. Makasih Bu Irjen, Bu Katarina, Girsang, dan semuanya. Terima kasih. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Rapat kerja ini kita nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Pak kami. Ketua, Pak Bambang. Ya, Prof. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu Dirjen, semua, mohon Pak pamit. Ali, Prof. Masih Bu Irjen. Pak Bambang, Terima kasih Pak makasih. Bambang. Terima kasih. Bu Memang ada latarnya siapa itu? Irjen. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih semuanya. Sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore.